Di video ini, aku bakalan ngejelasin mengenai teori misteri segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda merupakan salah satu fenomena yang belum terpecahkan sampai dengan saat ini. Dalam satu abad terakhir, setidaknya ada 1000 nyawa yang terenggut di lokasi tersebut. Usaha untuk meneliti tempat ini terus dilakukan terus-menerus dan memang berhasil menemukan banyak teori. Segitiga Bermuda atau Bermuda Triangle adalah wilayah di Samudra Atlantik seluas 1,5 juta mil atau 4 juta kilometer yang membentuk garis segitiga antara Bermuda, wilayah teritorial Britania Raya sebagai titik sebelah utara, Puerto Rico, teritorial Amerika Serikat sebagai titik di sebelah selatan, dan Miami. Negara bagian Florida, Amerika Serikat sebagai titik di sebelah barat. Misteri segitiga Bermuda di wilayah Samudra Atlantik masih membuat publik penasaran. Segitiga Bermuda tidak jarang dikaitkan dengan daerah yang dianggap misterius di dunia dan terkenal dengan kasus pesawat dan kapal yang hilang. Di sana tercatat ada sekitar 50 kapal dan 20 pesawat yang menghilang tanpa jejak. Konon, banyak misteri yang meliputi penyebab sering terjadinya pesawat dan kapal hilang ketika melintasi segitiga Bermuda, mulai dari fenomena alam sampai keterlibatan makhluk alien. Sejarah awal segitiga Bermuda pada pelayaran Christopher Columbus. Ketika melintasi area segitiga Bermuda, salah satu awak kapalnya mengatakan melihat cahaya aneh berkemilau di cakrawala. Beberapa orang mengatakan telah mengamati sesuatu seperti meteor. Dalam catatannya, ia menulis bahwa peralatan navigasi tidak berfungsi dengan baik selama berada di area tersebut. Berbagai peristiwa kehilangan di area tersebut didokumentasikan pada tahun 1951 oleh Jones. Jones menulis artikel mengenai peristiwa kehilangan misterius yang menimpa kapal terbang dan laut. Di area tersebut menyebutnya segitiga setan. Hal tersebut diungkit kembali pada tahun berikutnya oleh Fate Magazine dengan artikel dibuat George X pada tahun 1964. Vincent Gaddis menyebut area tersebut sebagai segitiga Bermuda yang mematikan setelah istilah segitiga Bermuda menjadi istilah biasa yang sering disebut. Segitiga Bermuda merupakan suatu tempat di mana di dasar laut tersebut terdapat sebuah piramid yang sangat besar, mungkin lebih besar dari piramid yang ada di Kairo, Mesir. Piramid tersebut mempunyai jarak antara ujung piramid dan permukaan laut sekitar 500 meter. Di ujung piramid tersebut terdapat 2 rongga lubang lebih besar. Alasan kenapa kompas seperti tidak berfungsi di segitiga Bermuda. Menurut histori, dalam jumlahnya Christopher Columbus mencatat pembacaan aneh pada kompasnya. Kemudian, beberapa orang mengklaim itu adalah energi yang misterius dalam segitiga Bermuda. Tetapi, belakangan keanehan ini ternyata dapat dijelaskan. Pelaut pada zaman dulu menggunakan bintang utara sebagai alat navigasi dan kompas selalu menuju ke utara. Apa yang tidak mereka sadari itu adalah bahwa bintang dan kompas terletak sejajar di wilayah tersebut dan segitiga Bermuda adalah salah satu tempat di mana magnet utara dan utara sejati adalah sama. Hal inilah yang menyebabkan arah jarum kompas mengalami keanehan.
hilangnya pesawat dan kapal laut di segitiga Bermuda. Hilangnya Flight 19. Bulan Desember tahun 1945, Tentara Angkatan Laut Amerika Serikat menjalankan misi penerbangan yang bernama Flight 19. Penerbangan ini dilakukan sekitar pukul 14.10 siang hari. Seharusnya setelah melakukan penerbangan, mereka kembali ke pangkalan. 2 jam setelah penerbangan, pimpinan pasukan mengatakan kalau kompas utama dan kompas cadangannya rusak dan tidak tahu posisi pesawat ada di mana. Padahal beliau sudah biasa melakukan penerbangan di area ini selama 6 bulan lamanya. Pesawat lainnya pun mengalami kendala yang sama. Pesan-pesan yang terdengar radio pun juga sangat-sangat membingungkan. Sekitar pukul 18.20, pimpinan pasukan terdengar memberikan perintah untuk meninggalkan pesawat bersamaan karena habisan bahan bakar. Saat itu, radar menunjukkan kalau posisi Flight 19 ada di utara Bahamas dan di timur Florida. Kemudian sekitar pukul 19.27, pasukan pencari dan penyelamat diturunkan lewat jalur laut. Namun, 3 menit kemudian, tim radio penyelamat mengatakan bahwa misi sedang berlangsung, hingga akhirnya tidak terdengar lagi suara radio tersebut. 20 menit kemudian, sebuah kapal tanker melaporkan ada ledakan yang terlihat dari lepas pantai Florida. Dalam kejadian tersebut, ada 14 penerbangan dan 13 penerbangan yang hilang. Pencarian kemudian dilakukan dengan melibatkan ratusan kapal dan pesawat di Samudra Atlantik, Teluk Meksiko, dan Florida. Namun, puing pesawat dan jenazah para korban tidak pernah ditemukan. Nah, wilayah ini pun menarik perhatian para ilmuwan. Wilayah ini merupakan tempat yang sering terjadi hujan badai dari berbagai arah, sehingga mengakibatkan sering terjadinya ombak besar yang tingginya sampai dengan 30,5 meter. Namun, penyebab hilangnya banyak alat transportasi di sana masih menjadi sebuah misteri. Kapal laut dengan 32 awak diketahui berangkat pada 29 November 1925 dari Charleston, South California, Amerika Serikat menuju Havana, Kuba. Sayangnya, dalam perjalanannya, kapal laut ini beserta awak kapal hilang kontak dan lenyap begitu saja. Pencarian sempat dilakukan, namun justru berujung nihil. Sejalan dengan hilangnya kapal ini, banyak rumor ikut berhembus diiringi dengan berbagai teori konspirasi yang mendukungnya. Setelah 95 tahun kemudian, sebuah laporan menyebutkan bahwa bangkai kapal SS Sotofaxi telah ditemukan oleh seorang peneliti dan penjelajah bernama Michel Barnett. Michel mengaku telah melakukan penyelaman kapal karam berkali-kali. Penemuan kapal ini yang hilang 95 tahun lalu, hal yang sangat menakjubkan. Usaha Michel menemukan kapal SS Sotofaxi ini terbilang cukup sulit. Pasalnya, dirinya dan tim perlu mengumpulkan berbagai dokumen sejarah dan asuransi kapal untuk mengetahui kontak terakhir yang terjadi. Berdasarkan data tersebut, terungkap kapal ini memiliki kontak terakhir pada tanggal 1 Desember tahun 1925. Menggunakan data pemetaan rute kapal, koordinat sinyal, dan petunjuk jalan, Michel lalu diarahkan ke sebuah daerah bernama Bear Creek. Di daerah ini yang berada di lepas pantai Florida, Michel, Barnett, dan kawan-kawan menemukan sebuah kapal karam yang sama sekali belum teridentifikasi. Melihat data yang dikumpulkan, tim lalu sepakat bahwa kapal ini adalah SS Sotofaxi, kapal yang hilang kontak bertahun-tahun lalu. Bukan tanpa alasan, Michel Barnett sepakat bahwa panjang mesin dan ukuran boiler kapal karam ini sama sepersis dengan kapal SS Sotofaxi. Setelah 95 tahun lamanya, terungkap bahwa kapal ini sama sekali tidak hilang di wilayah segitiga Bermuda.
Penemuan ini sekaligus menambah berbagai rumor dan teori konspirasi yang membarak terkait hilangnya kapal ini. Kesaksian dua pilot yang selamat melewati segitiga Bermuda. Kesaksian Bruce German. Cerita Bruce German bermula saat ia akan terbang bersama ayahnya dalam bisnisnya. Mereka terbang dari Andros-Town Airport di Brahma menggunakan pesawat Beech Rabs Bonanza A36. Puncak awan. Saat mereka terbang di area Pulau Bimini, Bruce melihat ada sebuah awan. Puncak awan itu setidaknya ada di ketinggian 18 km di atas permukaan laut. Awan itu juga terlihat seperti muncul di permukaan bumi. Bruce pikir mereka bisa terbang memutari awan tersebut. Tetapi setelah kira-kira 10 km melewatinya, awan tersebut membentuk lengkungan sempurna. Awan tersebut seperti donat dengan diameter kira-kira 48 km. Setelah terbang selama 20 km, Bruce melihat jalan keluar berbentuk U di sebelah barat awan tersebut. Ia pun mencoba keluar melalui jalan tersebut. Mereka berada di dalam sebuah terowongan selama 20 menit sebelum muncul di ujung satunya. Mereka berada selama sekitar 5 detik di dalam terowongan tersebut. Bruce merasa ringan seperti melayang dan kecepatan momentum bertambah. Saat keluar, Bruce sadar bahwa ia telah terbang selama 34 menit. Itu berarti dari Andros-Town Airport sampai ke Palm Beach hanya memakan waktu 47 menit. Padahal seharusnya jarak tersebut ditempuh dalam waktu 75 menit. Bagaimana caranya mereka bisa menempuh jarak 402 km hanya dalam 47 menit? Tapi mereka berhasil keluar dari segitiga Bermuda dengan selamat. Kesaksian Charlie Gordon Trandon. Charlie Gordon Trandon memang sudah biasa menerbangkan pesawat. Charlie berencana terbang dari Naval Air Station di Key West menuju Ormond Beach. Saat terbang di atas laut, Charlie teringat seorang pilot yang memperingatkannya tentang Deep Air Space. Area ini berada di atas teluk antara Keys dan Florida. Di area ini, mereka kehilangan kontak dengan radio. Saat perjalanan ke Ormond Beach, Charlie sampai dengan selamat. Namun, ketika perjalanan pulang, ia mengalami masalah. Charlie diberitahu untuk mengubah rutenya karena diperkirakan akan adanya badai. Saat terbang di atas Naples, Charlie mulai kehilangan kendali atas pesawatnya. Ia tidak bisa lagi melihat batas air dan laut. Semuanya benar-benar gelap. Kompas di pesawatnya pun tidak berfungsi. Pengukur ketinggiannya pun terus berputar-putar seperti rusak. Charlie mencoba mengendalikan pesawatnya. Ia mencoba menghubungi radio pengontrol, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, setelah naik 4.000 kaki dari posisi awal, Charlie berhasil terhubung dengan radio pengontrol. Dia juga mulai bisa melihat cahaya lampu di bawahnya. Dia merasa sangat beruntung sekali bisa selamat melewati segitiga Bermuda. Mitos di balik misteri segitiga Bermuda. Adanya pangkalan UFO. Pemerintah dan akademis independen Amerika Serikat mengatakan segitiga Bermuda disebabkan karena tempat tersebut merupakan pangkalan UFO, sekelompok makhluk luar angkasa atau alien yang tidak mau diusik oleh manusia. Sehingga kendaraan apapun yang melewati teritorial tersebut akan terhisap dan diculik. Ada yang mengatakan bahwa penyebab dikarenakan oleh adanya sumber magnet yang ada terbesar di bumi yang tertanam di bawah segitiga Bermuda, sehingga logam bertonton pun dapat tertarik ke dalamnya. Lorong waktu wormholes. Dalam sejarah kapal-kapal, pesawat terbang dan lain-lain sebagainya yang hilang secara misterius, perairan segitiga Bermuda sebenarnya
masuk ke dalam lorong waktu yang misterius ini. Seorang ilmuwan Amerika bernama Adolf Schneider berpendapat mata manusia tidak bisa melihat keberadaan suatu benda di dalam ruang lain. Itulah objek keberadaan lorong waktu. Dalam penyelidikannya terhadap lorong waktu, John Buckley menemukan teori hipotesisnya sebagai berikut. Yang pertama, objektivitas keberadaan lorong waktu bersifat kematerialan, tidak terlihat, tidak dapat disentuh, tertutup untuk dunia fana kehidupan umat manusia, tetapi tidak mutlak karena kadang-kadang ia akan membukakannya. Yang kedua, lorong waktu dengan dunia manusia bukanlah suatu sistem waktu. Setelah memasuki seperangkat sistem waktu, ada kemungkinan kembali ke masa lalu yang sangat jauh atau memasuki masa depan. Karena di dalam lorong waktu tersebut, waktu dapat bersifat searah maupun berlawanan arah. Bisa bergerak lurus, juga bisa berbalik dan bahkan bisa diam membeku. Terhadap dunia fana di bumi, tidak memasuki lorong waktu berarti hilang secara misterius. Dan jika keluar dari lorong waktu itu, maka artinya adalah muncul lagi secara misterius. Meskipun beberapa teori dilontarkan, tetapi tidak ada yang memuaskan sebab munculnya tambahan seperti benda asing bersinar yang mengelilingi pesawat sebelum kontak dengan menara pengawas, pemutus, dan pesawat lenyap. Segitiga Bermuda disebut-sebut sebagai lokasi kota Atlantis yang hilang. Kisah Atlantis menyebutkan formasi batuan di dasar samudera dan beberapa formasi yang sangat mirip yang disebut Jalan Bimini terletak di laut dekat Bahama. Sebuah legenda juga mengatakan bahwa kota tersebut memiliki kristal energi yang kuat. Kristal itu memancarkan energi misterius yang menyebabkan instrumen navigasi kapal dan pesawat tidak berfungsi. Sejauh ini, anggapan tersebut hanya sebuah mitos karena ada ekspedisi bawah laut yang dilakukan di daerah tersebut yang bisa menemukan bukti soal kota yang hilang atau kristal kekuatan. Apakah kalian percaya dengan mitos-mitos segitiga Bermuda? Oke, itu dia video mengenai segitiga Bermuda. Kalian jika ada rekomendasi video, komen aja di bawah ya. Oke, terima kasih. Bye.